Soalnya ini beta omong nih fakta. Bukan cuma kedudukan, bukan cuma pangkat, jadi jangan lupa diri. Bahkan Anda tahu, semua makan minum kita saja, termasuk teh manis di mimbar ini. Haleluya. Ini datangnya dari Tuhan. Amin. Allah mencukupkan segala sesuatu yang saya dan saudara butuhkan. Saudara lihat ayat-ayat ini. Mazmur 136 ayat 25 misalnya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Ya tolong dulu saudara, kita ini bisa makan minum, bisa apa, ini karena Tuhan. Tapi kalau mau datang ibadah juga, tadi makan kosong itu ini. Ya, ada orang yang kalau datang tuh saking serius menyembah sampai begini. Jesus. Bertanya lemu yang menikmati mah. Soalnya kakak beta lapar. Aduh Jesus. Aduh Jesus. Lapar. Di sekolah teologi kan begitu. Ada anak berdoa menyembah hanya begini sah. Anak-anak lebih ini anak nih. Berdoa 4 jam nih hanya ada ini sah. Ya orang pi keliling dia, oh Tuhan kuatkan dia Tuhan, apapun pergumulannya kuatkan dia. Maka dia karena sepikir banyak yang selalu tahu dia punya keadaan, maka dia berkata Susi, aduh Susi, lu kan putus beta Susi. Itu bukan Yesus, Susi. Ayat lain, saudara lihat ini ayat. Mazmur 145 ayat 15-16. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin. Amin. Tuhan terlalu cinta saya dan saudara. Tuhan peduli saya dan saudara. Ayat berikut. Ya, ini ayat populer. Matius 6 ayat 26, ayat 30, ayat 32 dan 33. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Ayat berikut. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara jangan takut hanya masalah makan minum. Ada orang bilang, wah di Kupang ini mau hidup karena mana? Berangkat Jawa. Lu pikir di Jawa jarak baik? Orang Jawa udah datang vol-vol di Kupang, jual martabak, jual gorengan itu. Dan balik di Jawa tuh rumah bagus. Rau di mana? Di Ketong. Anda jangan anggap remeh tanah timur dong. Saya kalau nggak pakai dong, tolong paham dong. Saudara, menurut saya keliru. Saya punya teman yang main keyboard, Nongki Logo. Dia melayani di Jakarta. Waktu dia duduk di Monas waktu itu. Ya, di Monas bercerita jam 2 atau 3 pagi. Sharing tentang hidup. Dia bilang, Mel, menurut lo karena lo maunya gimana? Kita bilang kalau aku rasanya, dia bilang, lo maunya gimana? Beta bilang, bro, beta mau pulang Kupang. Beta pulang Kupang. Beta nyaman di Jakarta. Beta percaya di Kupang pun beta hidup. Ternyata sampai di Kupang, pacaranlah saya dengan istri saya sekarang. Pandang sebelah mata kan, dan lebih banyak hasutan jatuh kepada istri saya sambil berkata, lu nikah dan dia makan apa? Dia tanya, tapi ini berat. Khotbah mah ini parah. Lu nikah dan dia kering dan kering. Dan beta rasa memang kadang-kadang manusia nih, dan pikir nikah dan pendeta makan apa? Saudara, beta belum pernah dengar berita pendeta mati sambil makan. Pendeta mati di meja makan ada? Ini omong betul. Saya tidak pernah dengar pendeta mati gara-gara sonde makan. Saya pun teman penginjil ini bukan cuma di sini, di pedalaman banyak. Dan kami sama cari tahu.
Bagaimana di sini? Tuhan cukupkan Pak, Tuhan cukupkan Pak. Pendeta mati gara-gara tidak makan tidak pernah ada. Kecuali pendeta yang mati makan racun, ada. Putus, tahu sama itu akan putus. Kalau begitu minum racun, selesai. Pendeta mati di meja makan ada. Dokter sebilang jangan terlalu makan daging babi Pak. Dia bilang tidak. Demi nama Yesus Kristus. Selesai. Dokter sebilang, nah dokter ini kan hamba Allah juga. Dokter ngomong apa nah dengar? Apa dokter saudara di sini? Dokter saudara angkat tangan loh. T3 malam luar biasa beri tepuk tangan yang meriah begitu. Bab Tuhan rela, ini orang terkenal di rumah sakit umum. Aku mau duduk di hotel bintang berapa nih, hitung sendiri. Haleluya. Melatok ini kan pendeta kelas jalanan. Dia jahara bilang batu khotbah di gedung tertutup, tak buka semua. Karena di Gorma itu juga buka semua di samping-samping. Saudara. Dokter bilang jangan taruh daging babi, Pak Pendeta bilang tidak. Dalam nama Yesus semua. Maka enak. Jadi kalingking bergerak sendiri. Mulai tripping tanpa musik. Ding ding selesai. Selesai. Meja makan. Belum ada pendeta mati gara-gara sonde makan. Pendeta mati di meja makan ada gara-gara sonde dokter. Tuhan cukupkan semua saudara. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang merah itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya itu hanya mengarah kepada kebutuhan makan, minum, pakai. Jangan pakai ini ayat untuk sembarang ya. Kadang-kadang ada saudara pakai ini ayat bilang begini, cari Tuhan dahulu maka Tuhan akan kirim laki-laki mirip dia gemisal. Dia gemisal, Tuhan bilang buat kamu bukan dia gemisal tapi laki-laki dari Uganda. Sanda itu Tuhan, saudara lihat ya, kalau ayat itu bicara konteks, lihat di atas kan bicara makan, minum, pakai. Tahu usah kaitkan dengan nona nyong, PNS, sanda lain, ini kecukupan ya. Nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan cuma itu saudara-saudara, tetapi Tuhan terlalu peduli saya dan saudara. Bahkan Anda tahu rambut di kepalamu Tuhan hitung. Tuhan terlalu cinta saya dan saudara. Betul. Ya, makanya kalau saudara sang cinta dia tuh ini orang aneh. Makan, minum, kedudukan, pangkat, kerja, usaha, semua Tuhan berkati. Saking perhatiannya Tuhan, rambut di kepalamu Tuhan itu. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Tuhan terlalu peduli Anda. Amin. Bagi Anda yang mulai selak, Anda memperingan pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang mau hitung apa nih teh kosong. Saya maksudnya Anda artinya sedikit kasih tahu saya. Baik tuh. Saudara tidak terlalu bikin repot, ya kan? Bab Tuhan mau urusin negara, aku mau urus saudara berkepala. Haleluya. Bahkan tahukah saudara, nafas hidup saudara masih hela nafas. Cuma malam ini menghirup udara dingin yang bikin gemetar ini. Saya mau bilang sama saudara, ini pun dari Tuhan. Saudara lihat ayat-ayat berikut yang sangat menguatkan saya dan saudara. Yesaya 42 ayat 5, beginilah firman Allah. Tuhan yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Lanjut. Ayub 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bersyukur masih bisa hirup nafas, fare cuma-cuma. Saya kalau ketemu orang sudah pakai oksigen, nah satu tabung besar, itu saya tahu berapa. Dulu saya tahu ada harga 2 juta. Nah kalau mesti ketergantungan 50 tahun, maka untuk napas kamu 100 juta habis. Nah saya dan saudara menghirup napas kehidupan ini cuma-cuma. Amin. Pakai napas ini, pakai kekuatan ini, pakai berkat yang ada pada Anda, pakai masa muda, pakai waktu dan peluang yang ada untuk melakukan tindakan kasih kepada Dia, sebab Dia telah lebih dahulu terima kita apa adanya. Bagian selanjutnya,
Tapi saudara lihat di sini, ada tantangan bagi yang mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Terbukti ketika perempuan berdosa ini datang. Ayat 39 kalau tidak salah bilang begini. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, ini mulai yang saya bilang tadi, dia bukan pro Yesus, dia juga bukan anti Yesus. Buktinya dia meragukan kenabian Yesus. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, Simon si Farisi ini sangat merendahkan perempuan ini. Simon si Farisi ini menganggap bahwa perempuan ini tidak patut datang dekat-dekat pada Yesus. Dan menurut saya, ini memang pemahamannya si Simon Farisi ini parah. Dia tidak paham bahwa Yesus datang untuk mendamaikan antara Allah dan orang berdosa. Amin. Simon tidak paham keadaan itu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi menariknya, sekalipun kondisinya demikian, Yesus tetap menerima dia. Dan apa yang dilakukan oleh Simon ini secara implisit, artinya bukan tersurat, tapi secara tersirat, bahwa dia merasa dia lebih layak dekat Yesus daripada ini perempuan. Beta kalau dekat Yesus, saya ulang bilang begitu. Beta kalau dekat Yesus lebih pantas. Tapi ini iblis satu nih, kira-kira begitu. Ini perempuan satu kan perempuan berdosa. Jika dia nabi, dia tahu ini perempuan model apa. Kok kenapa dia mau terima? Dia anggap dirinya lebih baik. Saudara, kalau ada saudara malam ini yang anggap dirimu lebih baik dari orang lain, anggap gerejamu lebih baik dari gereja orang lain, beta mulai ragu pendeta model begini. Beta orang muda, beta baru 31 tahun. Tapi beta suka di kota Kupang. Lalu saudara bukan timbulkan spirit persatuan gereja, tapi spirit yang menghancurkan gereja. Saya tidak setuju. Saya mengasihi pendeta Stephen Tong. Saya mengasihi pendeta Stephen Tong. Tapi saya tidak setuju kalau pendeta Stephen Tong lalu pukul rata pendeta karismatik begini begitu. Menurut saya pendeta Stephen Tong sana boleh pukul rata. Tidak semua pendeta karismatik model begitu. Kan pas Stephen Tong waktu KKR sini bilang pendeta karismatik KKR cari doi. Jadi KKR untuk cari doi. Kalau kami tim Universal Youth, tim panitia Tuhan Yesus terima beta apa adanya. Kami bukan KKR cari doi, kami cari doi untuk KKR. Saya dengarin kalimat. Jadi minta maaf, saudara, beta tolong titip pesan pendeta Stephen Tong, omong jam pukul rata. Sampai begitu, jangan sembarang. Bab tua sutua ju. Karena kowe. Beta mengasihi pendeta Stephen Tong, pendeta yang pernah doakan saya di Senayan. Waktu pendeta Stephen Tong khotbah, dia bilang siapa yang mau jadi hamba Allah? Orang yang rambut keriting waktu itu. Sekarang seluruhnya hasil salon. Ini jemaat dong kan jadi salon dan Pak Pendeta tarik ke seluruh, muka akan lain. Beta bilang saya akan pergi. Pendeta Stephen Tong khotbah di Senayan, beta kolektan. Siapa mau jadi hamba Allah, lari ke depan. Salah satu anak Kupang yang lari supaya pendeta Stephen Tong doakan melatok. Tapi Pak Stevenson boleh omong pukul rata pendeta karismatik yang mana? Misalnya kalau beliau seroti pendeta Yosafat. Yosafat itu kolete, dia sonde ambil di rote. Jadi dia son cari doi, dia doi banyak, dia tabur untuk KKR. Ini beta mesti omong, jangan datang. Pak Stephen enak, datang 2 khotbah 2 malam pulang. Beta tinggal di ini kota. Beta tinggal di ini kota. Dan di kota ini, jemaat karismatik saling menghargai. Katolik jemaat saling menghargai. Mau GKIN, GBI, kata menghargai. Kasihan kan kalau khotbah begitu orang negatif thinking sama pendeta ke beta. Pikir batong KKR cari doi, kaliru. Batong cari doi, bakar ayam, baru KKR. Begitu dia belum lunas lagi. Sonde, beta mengasihi Pak Pendeta Stephen Tong. Batong ini anak baru, tapi kan jam pukul rata. Jangan. Omong kosong, pendeta siapa yang son butuh doi? Putar balik. Injas kalau bukan pakai doi. Mau dapat dari mana? Pendeta siapa yang son butuh doi? Masa Pak Stephen Tong pelayanan son pakai doi? Semua
pendeta pasti makan doi, ya. Tapi yang mesti dikritis kalau salah gunakan uang itu memang keliru. Kalau pakai doi semua batang pakai doi. Kan kalau rohani, khotbah orang kasih doi dia bilang, tak usah. Memangnya berapa? 100.000. Oh, tak usah. Dilipat gandakan. Saudara, beta mengasihi Pak Stephen Tong, ya. Mungkin dalam beberapa hal saya dan Pak Yosafat misalnya tidak sepaham. Tapi kalau dengan Pak Yosafat KKR cari doi tidak juga. Saya kenal kok. Saya tahu mereka penting. Mereka kerja itu tabur uang sampai KKR sone kolete. Jadi janganlah, saya tidak setuju kalau ada saudara yang merasa diri lebih baik dari orang lain seperti Farisi ini. Dia anggap dia yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ini perempuan sonde layak. Makanya kalau ada gereja yang anggap gereja kita lebih baik dari gereja orang lain, jangan saudara. Pasti di gereja mau ada kelemahan. Pasti ada. Ada orang yang tukang anggap remeh orang, cuma bilang di gereja lebih baik padahal dia sendiri berselingkuh mati pun. Betul. Ada tampil di muka juga. Ada 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan juga. Tuh. Wah. Tapi turun imbangi orang pelaki. Ini kan kasihan. Lalu jangan anggap begitulah. Saudara lihatin cerita berikut. Noel Tendes. Lukas 18 ayat 9 sampai 11 ini Yesus. Saudara, kau justru anggap dirimu lebih benar, justru engkau salah di hadapan Allah. Lihat ayat ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepada Farisi, rasa diri lebih baik. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina. Kalau melihat perempuan hamba tutup mata ya Tuhan. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kan ada badekan berdoa di bait Allah. Saudara lihat saya ini orang di dalam doa sibuk memuji kelebihannya dan sibuk meremehkan orang dalam doa. Kadang-kadang kita berdoa hantam orang. Saya pernah terlambat di khotbah, terlambat. Kali penjadwal ada 3 kali. Jadi beta terlambat di salah satu tempat yang undang beta. Waktu dengar beb motor datang, maka pendoa bilang begini, Bapa di sorga, pengkhotbah kira-kira ini kacau semua dalam nama Yesus. Mereka main-main Tuhan. Ini orang dia bisa taruh sih. Untung behotbah lu habis. Kacau nih. Aku berpuasa 2 kali barengan dan Farisi itu berdiri dan berdoa bla 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 bla. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Waduh, ini orang rohaninya minta ampun. Batang beta penggereja 1 kali 1 minggu. Ini 2 kali 1 minggu. Ya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu karena rasa sendiri layak, berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita lihat apa tanggapan Yesus. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Siapa itu? Pemungut cukai, berdosa dan tahu diri, dirinya tidak layak, dirinya kotor. Saya mau datang pada Yesus dan Yesus terima dia apa adanya. Dan orang lain itu tidak. Siapa itu? Yang sombong rohani. Saudara, KKR ini bukan KKR tandingan. Saya juga omong sama panitia, ini bukan KKR tandingan, tidak sama sekali. Saya bahkan kalau tidak salah ada KKR Taman Nostalgia ya. Saya tahunya belakangan bahwa KKR ini bersamaan. Kami hari terakhir ternyata di Taman Nostalgia ada KKR malam ini. Alangkah baiknya coba apa begitu supaya potong sama-sama begitu kan. Kata bukan bikin KKR tandingan seolah kalau KKR pendeta ini yang pimpin lebih dahsyat dari pendeta itu yang pimpin. Saya tidak setuju. Saya bilang sama anak-anak muda, jemaat yang saya pimpin, jangan mengkultuskan pendeta. Makanya beta ajar dong, sekalipun beta doakan saudara-saudara, saudara-saudara doakan saya berlutut merayap dan doakan sama saya. Kata bisa rasa diri lebih baik dari orang lain.
baru menganggap bahwa temu gereja yang ada Roh Kudus. Kalau di sana berat, iblis bang. Sampai bisa begitu. Roh Kudus ini saudara tidak bisa ukur dengan ramenya musik. Saya pendeta karismatik, tapi saya tidak setuju kalau Roh Kudus diukur dengan ramenya musik. Musik lebih pengaruh ke emosional aja, supaya saudara tahu. Memang bisa pakai untuk kemuliaan Allah, tapi saudara jangan pikir gereja yang ada Roh Kudus kalau musiknya heboh. Tidak juga. Anda masuk di kamar hanya buka lagu-lagu dulu pun beta yakin kalau Anda buka hati Roh Kudus kerja. Amin. Jangan ukur